Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan sosok Maiki di masa depan. Takemichi bertanya banyak hal, namun Maiki belum banyak mengatakan apapun. Namun salah satu alasan Maiki tidak ingin bertemu dengan Takemichi adalah ia tidak ingin Takemichi kembali ke masa lalu hanya untuk menyelamatkannya. Akan tetapi di ujung hidupnya, akhirnya Takemichi berhasil membujuk Maiki untuk tidak menanggung semua beban sendirian. Karena Takemichi kini kembali ke masa lalu ketika ia masih SMA. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang berlari karena masih bingung dengan situasi yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa aku baru saja melompati waktu? Tapi ini bukan 12 tahun yang lalu, ini 10 tahun yang lalu, dan aku sekarang sudah SMA. Lalu tiba-tiba Takemichi dipanggil seseorang. Itu adalah keempat sahabatnya yang masih satu SMA di sekolah yang sama, Yamagishi, Makoto, Takuya, dan juga Akun. Tapi tiba-tiba Takemichi dirangkul oleh seseorang. Takemichi pun masih nampak bingung sebenarnya siapa laki-laki itu. Tapi tak lama kemudian Yamagishi berkata jika dia adalah Hakai. Sontak Takemichi pun sedikit terkejut karena Hakai botak sudah menjadi Hakai gondrong. Dari sana Takemichi berpikir jika teman-temannya sudah sedikit tumbuh dewasa. Tapi tiba-tiba Takemichi teringat akan Chifuyu. Tak menunggu waktu lama, ia langsung menghampiri Chifuyu di kelasnya. Chifuyu yang kaget dengan suara teriakan Takemichi pun bertanya ada urusan apa Takemichi mencarinya. Namun Takemichi malah menangis secara tiba-tiba. Sembari menangis, Takemichi mengatakan jika ia bersalaman dengan Maiki dari masa depan. Dari kalimat itu, Chifuyu langsung tersadar jika Takemichi yang ada di depannya adalah Takemichi yang kembali dari masa depan. Dan kini Takemichi kembali dari masa depannya dengan air mata yang tak bisa berhenti. Chifuyu pun bertanya, kenapa Takemichi bisa melompati waktu dengan cara bersalaman dengan Maiki. Namun Takemichi sendiri juga belum bisa memahaminya. Tetapi Takemichi sempat berkata jika ia akan menyelamatkan Maiki. Sementara di tempat lain terlihat kepala manusia yang sedang diinjak seseorang. Ternyata orang yang menginjaknya adalah Hajime Kokonoi yang menghajar seseorang untuk memberikannya pelajaran. Terlihat juga Sanju yang memuji pemandangan di depannya. Kini Sanju dan juga Koko bergabung dalam geng Kanto Manji. Sementara ketua geng tersebut adalah Maiki yang baru saja menghajar ratusan orang sendirian. Namun dari tangannya, Maiki dapat merasakan jika Takemichi baru saja kembali dari masa depan. Kemudian kita ditunjukkan seseorang dengan jaket geng yang berbeda dari Kanto Manji. Dan salah satunya ada Kakucho. Di tempat lain terlihat juga geng yang belum diketahui namanya sedang bersiap. Kini final Arc Tokyo Revengers akan segera dimulai. Pertarungan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Di sekolah, Takemichi masih mengobrol dengan Chifuyu. Dari sana, Takemichi menyadari jika kali ini ia melompati waktu 2 tahun lebih sedikit, yaitu 10 tahun yang lalu. Chifuyu pun berkata jika Maiki adalah pemicu Takemichi untuk kembali ke masa depan, kini melompati waktu tidak akan mudah. Mendengar hal itu, Takemichi terpikir jika hal yang dikatakan Chifuyu memang benar adanya. Ia lalu bertanya apa yang dilakukan Maiki saat ini. Namun Chifuyu hanya terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan Takemichi. Tapi tiba-tiba Yamagishi sang Wikipedia berandalan datang untuk menjawab rasa penasaran Takemichi. 2 tahun setelah Toman bubar, pemegang kekuasaan di Tokyo berubah secara dramatis. Terutama setelah pembubaran mendadak sang pemenang Toman. Dunia berandalan Tokyo sedang dalam kekacauan.
Banyak geng yang mengatakan bahwa mereka pemegang kekuasaan selanjutnya dikalahkan lagi dan lagi, hingga akhirnya menjadi perang saudara yang kacau. Konflik yang kemudian disebut sebagai periode Sengoku Tokyo. Namun selama periode itu, ada 3 individu karismatik yang mengakhiri kekacauan. Takemichi pun bertanya siapa saja 3 individu tersebut. Kemudian Yamagishi menjelaskannya kembali. Berbasis di distrik Minato, dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Perwakilan dari Rakuhara Tandai Tyrannosaurus. Berbasis di distrik Shinjuku, dia mengatur geng terkuat yang bekerja dalam bayangan, Bos Brahma, Kuaragi Senju. Dan yang terakhir berbasis di distrik Shibuya, geng Kanto Manji yang tak terkalahkan. Pemimpin mereka tidak lain tidak bukan adalah Sano Manjiro. Dan karena ketiga geng ini, Tokyo sekarang seimbang. Mereka menyebutnya sebagai era 3 dewa. Takemichi pun sangat terkejut karena di era ini ada 2 orang yang berada di level yang sama dengan Maiki. Setelah mendengar penjelasan Yamagishi, Takemichi terdiam dan berpikir sejenak. Jika Maiki membuat geng lagi, lantas kenapa ia membubarkan Toman? Tapi kemudian Takemichi teringat video yang ditontonnya di masa depan. Di sana, Maiki berkata jika ia meminta teman-temannya untuk menjauh darinya, karena mereka pasti tidak akan nyaman berada di sekitar Maiki. Sehingga Takemichi akhirnya mendapatkan alasan kenapa Maiki membuat geng baru. Tapi tiba-tiba Chifuyu membuyarkan lamunan Takemichi. Kemudian ia berkata, "Kau pasti sangat memikirkan Maiki ya, Takemichi? Tapi bukankah ada seseorang yang harusnya kau datangi untuk meminta maaf?" Tak lama kemudian, Takemichi menemui Hina dan bersujud meminta maaf kepadanya. Hina sedikit terkejut kenapa tiba-tiba Takemichi bertindak seperti itu. Tapi dengan air mata yang mengalir begitu deras, Takemichi menjelaskan jika ia mengabaikan pernikahannya dan mati di masa depan demi menyelamatkan Maiki. Hina sangat terkejut mendengar hal itu. Tapi sesaat kemudian, Hina menyadari jika Takemichi yang di depannya adalah Takemichi yang berasal dari masa depan. Kemudian Takemichi mengajak Hina mengobrol di tepi sungai Bengawan Solo. "Hina, semuanya menjadi masuk akal. Pada akhirnya, ini semua tidak akan berakhir sampai aku menyelamatkan Maiki." Takemichi mengatakannya sembari mengingat kejadian di masa depan saat Maiki hampir mati bunuh diri. Setelah itu, Hina mulai berkata, "Tapi katakanlah kau membuat keputusan yang salah dan berakhir pada akhir yang buruk. Bahkan jika itu terjadi, aku akan selalu menyemangatimu." Mendengar hal itu, Takemichi merasa sedikit lega karena ia masih memiliki Hina, gadis yang sangat ia sayangi. Dari sana, Takemichi bertekad jika ia akan menjatuhkan Sano Manjiro di masa ini. Scene lalu berpindah di sekolah sewaktu Takemichi bertanya pada Chifuyu bagaimana cara dia untuk menjatuhkan Maiki. Namun Chifuyu meminta Takemichi untuk tidak mengatakan hal acak secara tiba-tiba. Sementara itu, Takemichi menjawab jika ia sedang serius. Kemudian Chifuyu pun mempunyai ide untuk mengumpulkan kembali semua teman-temannya di Toman dulu. Karena geng Tokyo Manji sudah tidak ada, Chifuyu perlu mengadakan reuni untuk mendapatkan kekuatan melawan geng Kanto Manji milik Maiki. Tapi secara tidak sengaja, Hakai tiba-tiba datang dan menanyakan apa yang dibicarakan Takemichi bersama Chifuyu. Namun Takemichi mengelak untuk memberitahukannya. Hal itu membuat Hakai berpikir jika Chifuyu dan Takemichi terlihat kosong. Oleh karena itu, ia mengajak keduanya untuk pergi ke suatu tempat. Sesaat kemudian, Takemichi melihat 3 orang yang penampilannya mirip sekali dengan Yakuza. Tetapi salah satu dari orang tersebut ternyata mengenal Takemichi. Kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya jika dia adalah Pachin. Sontak Takemichi pun melongo dengan perubahannya. Takemichi pun bertanya apakah Pachin artinya sudah keluar dari penjara. Tapi tiba-tiba seseorang berkata jika perkataan Takemichi adalah lelucon lama. Dan ternyata orang tersebut adalah Mitsuya yang kebetulan juga berada di sana. Dan satu lagi orang yang berada di sana adalah Pehyan yang malah menawarinya sebuah kamar. Takemichi pun tersenyum melihat pertumbuhan yang sedang ingin dicapai teman-temannya. Tentu saja, itulah mengapa Pachin dan Pehyan menjalankan bisnis real estate di masa depan.
Mereka sedang mencari kamar, artinya semuanya sudah berkembang dengan sangat baik. Kemudian Takemichi pun melihat riuh ramai teman-temannya yang sedang asik memilih kamar. Dari sana, Chifuyu bertanya pada Takemichi, "Kenapa tidak memberitahu mereka tentang rencanamu? Jika mereka ikut, kita pasti akan mendapat bantuan kekuatan yang luar biasa." Takemichi pun menjawab, "Ya, kau tidak salah Chifuyu, tapi jangan lakukan itu." Takemichi mengatakannya sembari tersenyum ke arah Chifuyu. Di perjalanan di kereta, Hakai memuji teman-temannya. Karena itu, dia harus segera bergerak maju untuk menyusulnya. Takemichi yang sudah mengetahui masa depan memberikan semangat kepada Hakai supaya tidak terlalu mencemaskan hal tersebut. Karena Hakai pasti akan menjadi orang yang sukses juga. Kemudian Hakai dan Takemichi serta Chifuyu pun berpisah di jalan. Saat tinggal berdua, Chifuyu bertanya kenapa Takemichi tidak mengajak mereka semua dalam rencananya. Padahal momen tadi adalah kesempatan yang bagus. Namun Takemichi menjawab jika mereka semua sedang mempunyai rencana untuk kehidupannya ke depan, sehingga tidak mungkin Takemichi akan mengajaknya. Kemudian saat Chifuyu sedang mengecek HP-nya, ia baru teringat jika ia harus segera bekerja paruh waktu. Ia pun meminta maaf kepada Takemichi karena terpaksa harus pergi bekerja. Kemudian Takemichi melihat Chifuyu masuk ke sebuah toko peliharaan. Hal itu baru menyadarkannya jika 10 tahun ke depan Chifuyu akan mempunyai toko peliharaannya sendiri. Hal itu membuat Takemichi mengerti jika ia tidak mungkin akan melibatkan teman-temannya dalam pertarungan. Ini bukan masa SMP lagi. Chifuyu punya mimpi. Mitsuya juga punya mimpi. Bahkan Pachin, Pehyan, dan juga Hakai sedang berjalan menuju mimpinya. Semua yang ada di Toman punya tujuan masing-masing. Di hari ketika Toman bubar, Takemichi bercerita kepada Maiki mengenai masa depan di mana semuanya mati. Dan sekarang 2 tahun kemudian, ini adalah masa depan yang Maiki bersumpah untuk melindunginya. Takemichi berlari sampai ia sampai di tempat yang sangat familiar. Takemichi merasa jika ia tidak mungkin bisa melibatkan teman-temannya, sehingga ia berpikir harus melakukannya sendirian. Namun sesaat kemudian Takemichi tersadar, ia siapa? Ia tidak punya petunjuk apapun. Tapi tiba-tiba telepon milik Takemichi berdering dan ternyata orang yang menelponnya adalah Draken. Di sana Draken meminta Takemichi untuk datang sebentar dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan situasi pasca 2 tahun Toman dibubarkan. Kini Takemichi terdampar di generasi yang dikuasai oleh 3 dewa, yang salah satunya adalah geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Maiki. Takemichi berusaha mencari jalan keluar, namun ia tidak bisa melibatkan kembali teman-temannya yang berusaha berjalan ke masa depannya masing-masing. Sampai akhirnya ia mendapatkan telepon dari Draken. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.